Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahma. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah atas segala limpahan nikmatnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita Kitab Hadil Arwah ila Baladil Afrah karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pembahasan tentang surga memasuki pembahasan yang ujung, bab yang ke tasya wasitun 69 ya, berarti tinggal 2 bab 69 dan 70. Bab 69 ini judulnya adalah babun jami'un fihi fusulu mansuratin. Bab jami', babun bab, adapun bab jami'un yang mengumpulkan fihi di dalamnya fusulun beberapa pasal-pasal, mansurah yang tersebar, lam tudkar yang belum disebutkan, fima di dalam apa yang taqaddama min al-abwab. Jadi bab ini bahasanya apa ya, bab-bab sapu bersih gitu ya, beberapa pasal-pasal permasalahan surga, kumpulan riwayat-riwayat surga yang belum dibahas di bab sebelumnya. Maka di bab ini dibahas beberapa pasal. Faslul awal, pasal pertama fi lisani ahlil jannah, tentang lisannya penghuni surga. Bagaimana lisan penghuni surga? Ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu ahlul jannati al jannata. Yadkhulu masuk siapa ahlul jannati penghuni surga, al jannata pada surga. Ketika penghuni surga masuk surga, maka ala tuli Adam, fisiknya itu setinggi Nabi Adam. Jadi kita itu besok ketika di surga itu badan kita setinggi Nabi Adam. Berapa? Sittina dhiro'an, 60 dhiro'. 60 dhiro' itu 30 meter berarti. 1 dhiro' kan setengah meter, kira-kira begitu. Sini selengan itu dhiro'nya. Nah, lengan dhiro' nih. Nah, besok kita tingginya 30 meter berarti. Setinggi apa ya? Tower ya tower. Cakar listrik masih kurang ya gitu, tower raksasa Pak ya. Bidira'il malak ala husni Yusuf ya. Yang gantengnya di sana 60 hasta. Ini kalau di sini gantengnya Pak di sana itu, bagusnya itu yang laki-laki itu ala husni Yusuf, sengganteng Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi bagi yang sekarang ini merasa kurang ganteng, sabar ya, nanti kalau mati ganteng Pak di surga ya. Wa ala milati Isa, umur di sana itu seperti umur Nabi Isa ketika meninggal dunia. Nabi Isa itu meninggal usia 33 tahun riwayatnya ya. Milad itu kan bukan meninggal Pak. Makanya ada peringatan kenaikan Isa al-Masih. Itu ketika Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi nggak meninggal sebenarnya. Nah, Nabi Isa di saat diangkat ke langit usia 33 tahun. Nah, besok kita usia 33 tahun, lagi kuat-kuatnya Pak.
Ya, lagi hebat-hebatnya, matang-matangnya usia 33 tahun. Kalau dalam kata orang ya, usia 30 sampai 40 itu puber kedua. Nah, gitu ya. Dan seringkali terjadi perselingkuhan usia 30 tahun ke atas sampai 40 tahun. Ya. Kemudian wa ala lisani Muhammadin, adapun lisannya, cara bicaranya itu persis dengan lisan Rasulullah SAW. Maksudnya gimana? Nabi Muhammad itu kalau bicara itu dijelaskan di sini, Nabi Muhammad kalau bicara itu jujur, lemah lembut, jelas, tegas gitu. Jadi mboten ngono enggak jelas lagi. Nek ngono angel maning lagi, Pak. Dan jujur apa adanya. Kemudian mereka tafsir kedua kalimat misani ahli jannah Arabiyun. Mereka itu di sana lisannya lisan Arab. Jadi besok kita pakai bahasa Arab. Di surga nggak berlaku bahasa Banyu Putih. Ya, yang berlaku bahasa Arab. Makanya ini ahibul Arab li salasin, kata Nabi, aku mencintai Arab, aku mencintai bahasa Arab karena 3 hal. Satu, li'ani Arabiyun, aku orang Arab. Kedua, wal Qur'ana Arabiyun, Quran bahasanya Arab. Wal jannata fil jannati Arabiyun, dan surga itu di dalamnya bahasa Arab. Niki beri kita Pak, yang belum bahasa bisa nih. Latihan dulu nih kita Pak. Karantina nih Pak, latihan dulu bahasa Arab. Persiapan deh. Oke. Nah, bisa alhamdulillah. Langsung bisa insya Allah. Latihan. Tapi sunnah latihan, karena itu bahasa Quran. Ya, orang itu dikatakan khusyuk sholatnya, minimal itu paham yang dia baca. Hatta ta'lamu ma taqulun, kata Allah, sampai engkau bisa paham yang engkau baca. Jadi orang dikatakan khusyuk kalau yang dia baca paham, berarti paham bahasa Arab. Nah itu Pak ya. Nih bahasa Arab penting latihan. Kalau nyandak pikirannya Pak ya. Arab kan bahasa agak lumayan tuh, nahwu shorof, fa'ala fa'alu no bangke ya, pusing lagi dengan ya nggak usah nanti malah repot. Apa mau besar latihan di sini nahwu shorof paling bubar. Pengalaman saya begitu. Dulu ada pengajian di Limbong itu, semangat ibu-ibu, kita pengen belajar bahasa Arab. Oke, kita buka bahasa Arab. Rame Pak, yang rame 20 orang ada. Ujung-ujungnya kewayu 3 bulan tinggal 7. Sing paham telu. Nggak salah. Ya wis alhamdulillah. Ya emang berat ya, berat. Ya. Jadi pakai bahasa Arab di surga, pakai bahasa Arab. Kemudian makhul itu makhulun. Oh ya, Muhammadin. Jardun marodun makhulun. Bercelak matanya. Matanya bercelak, atau celak ya? Ya celak. Itu fisiknya orang-orang di surga. Pasal pertama selesai. Jadi bab di 69 pasal pertama tentang fisik di penghuni surga. Yang kedua, pasal kedua tentang ihtijajil jannata wan nar, tentang ihtijaj, tentang perdebatan antara surga dan neraka. Ihtajjat al jannatu wan naru, surga dan neraka berdebat. Ternyata surga bisa ngomong, neraka bisa ngomong. Apa kata surga? Apa kata neraka? Faqalatin nar, neraka berkata, hadihi yadkhulunil jabbarun. Inilah aku, yang masuk ke dalam diriku itu para sombong, orang yang sombong-sombong, jabbar,
gumede, mutakabir. Kata neraka begitu, kata neraka yang masuk ke dalam aku neraka itu orang-orang yang sombong. Wa qalat hadhihi yadkhulunil du'afa. Adapun surga mengatakan yang masuk ke dalam diriku orang-orang yang lemah. Ya. Orang yang lemah, wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Faqala Allahu azza wa jalla li hadhihi anta lihada anta. Faqala azza wa jalla li hada anti. Kata Allah, wahai surga, anti rahmati arhamu biki man asya. Wahai surga, engkau itu rahmatku, aku akan berikan rahmat lewatmu yang kau kehendaki. Dan engkau wahai neraka, anti adabi bika man asya. Engkaulah adabku, aku siksa yang kau kehendaki. Pasal kedua lambung. Pasal ketiga ini saya cepat-cepat saja, yang inti-inti aja. Kemudian ada pasal selanjutnya tentang faslun anomu akul maut. Oh ya, sebentar, ada kelewat. Pasal tentang bahwa di surga itu tidak tidur. Sebentar, tak cek kitabnya kok hilang yang asli. Selanjutnya tentang tidur. Faslun, pasal tentang surga. La tazalu jahannam yalqa fiha wa taqulu hal min mazid, ya. Bahwa ketika orang-orang masuk neraka, itu neraka berkata begini, hal min mazid, ya Allah, adakah tambahan lagi? Setiap kali neraka diisi itu masih kurang terus, ya. Begitu pula dengan surga, sehingga neraka itu akhirnya Allah sengaja dibuat, Allah masukkan kakinya ke neraka, maka akhirnya neraka diam, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Jadi selama itu sebelum Allah meletakkan kakinya ke neraka, itu neraka pengennya terus menambah ahli neraka, begitu harapannya. Kemudian bab selanjutnya tentang naumu akhul maut, sini bahwa di surga itu tidak ada orang yang tidur. Faslun imtina'un naum alal jannah. Di surga tidak ada tidur. Kenapa kok gak tidur? Kata Nabi, an-naumu akhul mauti wa ahlul jannati la yanamun. Karena yang namanya tidur itu temannya kematian. Paham maksudnya? Teman kematian. Tidur itu temannya kematian. Orang kalau tidur disebut orang yang mati, begitu ya. Apa doanya? Mau tidur apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Artinya, dengan namamu aku hidup, dengan namamu aku mati. Bangunnya berdoanya apa? Ahyana ba'dama amatana wa ilaihil. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Ya, begitu kan? Berarti yang namanya tidur itu seperti mati. Lah, maka Nabi sebut bahwa al-mautu akhul, an-naumu akhul mauti. An-naumu akhul mauti. Yang namanya tidur itu temannya kematian. Sedangkan di surga tidak ada kematian, maka tidak ada lagi tidur di sana. Ya, nggak ngantuk, nggak. Nah, nggak mungkin ngantuk di sana. Selanjutnya
sifat mereka lagi. Tentang imtina'in naum tadi, al ainamu ahlul jannah qala naumun ahlul mauti wal jannati la yanamun. Irtiqa'il abdi firtiqa'il abdi wa huwa fil jannah min darajatin ila darajatin a'la minha. Tentang proses adanya di surga itu nanti ada proses di mana orang-orang yang aslinya di surga yang bawah bisa naik ke atas. Atas permohonan orang di atas begitu. Ada sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Innallaha la yarfa'ul darajata lil abdi." Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba li abdi solehi, karena hamba yang soleh, fil jannati di surga, fayakul, apa kata orang ini, ya Rabbi wahai Tuhanku, ana li hadhihi, ini dari mana kok saya punya seperti ini? Qala fi bistighfari waladikalaka, ini permintaan ampun anakmu. Jadi kisahnya begini, Pak. Ada seorang tua yang kurang soleh, yang penting dia beriman, dia mukmin tapi mau dablek lah kira-kira. Jadi surga paling bawah, surga yang kelas ekonomi, Pak. Itu kemudian anaknya itu levelnya atas, mungkin dia hafidul Quran, dia orang yang alim, yang soleh begitu. Atas meningkat atas kebaikan anaknya, si anak bilang, ya Allah, angkatlah ayahku, orang tuaku ke surga yang tinggi lagi. Itu bisa atas istighfar. Maka orang ini bilang, ya Allah, kok saya tiba-tiba di surga setinggi ini, dari mana ini? Kata Allah bilang, bistighfari waladikalaka, karena istighfar anakmu kepadamu, untukmu itu. Ya, tentang bab ini itu ada ayat ya di pasal selanjutnya disambung nanti. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'na mungkin seharusnya ini tak tulis walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'nahum wa'atba'nahum bidurriyatihim biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang yang beriman itu kami ikutkan, atba'na kami ikutkan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, biimanin dengan keimanan, alhaqna kami pertemukan bihim dengan mereka, dzurriyyatahum anak-anak mereka. Jadi di surga besok kita bisa ketemu anak cucu kita. Bahkan teksnya dzurriyyah itu berarti sak ke bawah-bawah lagi. Apa setelah anak apa? Setelah cucu apa? Cicit ya. Cicit ya. Setelah cicit ini enggak apa enggak, Pak. Pokoknya dzurriyyah ngono nggih. Mungkin juga bisa atasnya, simbahnya bisa ketemu jenengan. Ya. Tadi kenapa? Karena atas doa dari di surga yang di atasnya. Ya, maka ada hadis lagi selanjutnya, Rasulullah bersabda, innallaha la yarfa'u dzurriyyatal mu'mini, sesungguhnya Allah akan mengangkat keturunan orang-orang mukmin ilaihi kepadanya, fi darajatihi di dalam derajatnya diangkat, wa in kanu dunahu fil amal, walaupun mereka yang harusnya itu surga yang bawah atau amalannya rendah, litaqarra bihim ainu, untuk membuat senang orang di surga yang atas. Dapat dibayangkan Bapak Ibu, kalau si anak itu di surga yang tinggi, orang tua di bawah, si anak senang nggak? Kan enggak, Pak. Sedih. Kok bapak kula di bawah ya Allah? Sehingga diangkat ke surga yang atas lagi. Walladzina amanu watba'nahum dzurriyyatahum biimanin alhaqna, seterusnya. Dalam tafsirnya ada Nabi bersabda, idza dakhala rajulul jannata, apabila seorang laki-laki atau seorang manusia masuk surga, sa'ala an abawaihi wa zaujatihi wa waladihi, maka dia bertanya kepada Allah, ya Allah, mana orang tuaku
mana istriku, suamiku, mana anak-anakku. Fayuqal, dikatakan innahum lam yablughu darajatak, mereka itu enggak sampai derajatmu Mas Dik, enggak sampai, mereka itu enggak kurang-kurang soleh. Fayaqul, maka berkata ya Rabbi, wahai Tuhanku, qad amiltu li walahum, aku itu beramal untuk mereka juga, bolehkan ya Allah. Misal begini nih, kemarin fatwa tarjih Muhammadiyah mau mengeluarkan tentang kurban itu tidak usah menamakan kurban untuk mayit, kan begitu. Ini masalah khilafiyah ulama, beda pendapat lah ya. Di mazhab Syafi'i membolehkan, di Muhammadiyah tidak. Apa alasannya? Alasannya karena bahwa seseorang wala taziru waziratu wizra ukhra, tidak, setiap orang itu tidak memikul dosa orang lain, ya. Wa allaisal insan illa ma sa'a, dan tidaklah orang itu diberikan kecuali apa yang telah diupayakannya, kan begitu ayatnya. Sehingga di fatwa tarjih tidak usah menamakan kurban untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Nah terus gimana kita ingin untuk orang tua kita? Nah begitu Pak ya. Kan kita pengen ngirim pahala nih. Bagaimana caranya? Begini Bapak Ibu. Al-abna kasbul aba. Anak itu hasil orang tua, bukan? Betul kan ya? Maka seluruh amal soleh anak otomatis sampai ke orang tua. Kenapa saya bisa korban? Orang tua saya. Yang membesarkan orang tua, yang mendidik orang tua, sampai besar bisa kerja, bisa dapat uang untuk korban, siapa itu? Orang tua. Maka otomatis tanpa harus diniatkan, tanpa harus ditulis nama orang tua, tetap nama kita, otomatis Allah tahu. Karena semua jerih upaya ini orang tualah yang mengupayakan. Ya begitu. Maka tadi, ya Allah, mana orang tuaku, kok nggak ada di sini? Kata Allah, orang tuamu nggak sesoleh kamu, maka dia di surga bawah. Apa kata orang ini? Ya Allah, qad amiltu li walahum, sungguh aku beramal itu kan untuk orang tuaku juga ya Allah. Kata orang tuaku juga, karena dialah saya bisa seperti ini. Fayu'maru bil ilhaqi bihim, sehingga hari itu anak-anaknya malaikat disuruh untuk mengangkat orang-orang tua si anak itu naik ke surga yang tinggi. Itu tafsiran dari surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, tadi orang yang beriman diikutkan dengan anak keturunannya, maka besok di surga bisa ketemu sekeluarga besar kembali. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Ini Pak, tentang mengangkatnya seorang anak ke surga, tinggi, lebih tinggi lagi, mengikuti anaknya tadi untuk orang tuanya. Syaratnya harus orang tuanya tidak boleh kafir. Itu. Jadi kalau mau sekeluarga bersama, anak, cucu, istri, suami, semuanya itu harus Islam. Maka orang tua anak yang itu murtad atau melakukan kesyirikan, pembatal syahadat, maka otomatis tidak bisa naik ke surga. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa kepada Allah, semoga Allah ampuni ayahnya. Tapi nyatanya Allah nggak mau. Sehingga ketika di akhirat Nabi Ibrahim bertanya, ya Allah, mana ayahku? Aku ingin menolong dia ke surga. Kata Allah, di neraka. Silakan engkau ajak ke surga kalau bisa. Nabi Ibrahim ke neraka mencari ayahnya, tidak ketemu-ketemu. Tapi dia aneh, ada anjing yang mengejar-ngejarnya, menggonggong, manggil-manggil Ibrahim. Dan Ibrahim nggak tahu itu siapa. Ternyata Allah telah merubah wajah ayahnya Ibrahim alaihissalam dengan wajah, diganti wajah anjing.
kilabunar, anjing-anjing neraka. Ibrahim nggak paham itu siapa. Nah ini kenapa kafir, sejahat apapun manusia nih Pak, ibadahnya kurang, maksiatnya banyak, yang penting tidak murtad, tidak sampai kafir, nggak syirik, masih ada harapan surga. Apalagi punya anak soleh yang bisa mendoakannya sampai ke surga. Hadirin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya kita bahas adkhalallahu dzurriyyata bi amali abail jannah. Ya. Annal jannata tatakallamu. Nah, sungguhnya surga itu bisa ngomong. Ya, ini sudah dulu mau tak sampaikan di bab yang dulu. Tapi di sini diperbanyak dalil-dalilnya. Ukhbirtu annallaha ta'ala lama khalaqal jannata qala hatta zayyani fatazayyanat. Tsumma qala laha takallami fatakallamat. Ketika surga diciptakan oleh Allah, Allah sampaikan wahai surga, berhiaslah, maka surga berhias begitu indah. Ya surga takallami, bicaralah, maka surga bicara. Apa kata surga? Tuba liman radita anhu, beruntunglah orang yang engkau ridhoi darinya ya Allah. Maka ternyata surga setiap hari itu Bapak Ibu berdoa agar kita masuk surga. Kita pingin ke surga, surga pun pingin dimasuki kita. Saling mendoakan bersama-sama. Kita minta Allahumma inni as'alukal jannah, surga pun minta ya Allah masukkan dia ke surga. Ya. Kemudian fi annal jannata tazdada husnan ala dawam. Pasal selanjutnya bahwa surga itu tazdada husnan, akan terus nambah bagus setiap harinya dan abadi. Jadi nggak ada kata istilah bosen Mbak. Setiap hari makin cantik, makin bagus, makin indah, itulah surga. Setiap makanan dihidangkan makin enak tiap harinya. Kita nggak bisa bayangin ya, seenak apa. Ya. Maka Rasul sampaikan bahwa ini dari Ka'ab bin Malik, mana dharallahu ila jannati illa qala tuba li ahlik. Ketika Allah melihat surga, apa kata Allah? Tuba li ahlik, beruntunglah orang yang masuk surga. Fatazdada di'fan hatta yadkhulaha ahlaha, maka tiap hari nambahlah nikmat surga itu terus sampai penghuninya masuk surga semua. Oke. Selanjutnya pasal yang keberapa nih, kita nggak tahu nih, lupa saya. Pasal selanjutnya bab yang ke masih 69. Fi annal hur in yatlubna azwajahunna, bahwa bidadari surga itu meminta suami-suaminya aktsara mimma yatlubuhunna azwajuhunna, lebih banyak dibanding suaminya minta bidadari. Coba saya tanya, bapak-bapak pernah nggak doa minta bidadari surga? Pernah minta nggak? Kalau minta jangan kenceng-kenceng Pak, pakai sir doanya Pak. Istri tahu kan cemburu juga. Ya. Ternyata bidadari surga itu mereka berdoa tiap hari agar kita segera ketemu. Ternyata mereka juga kangen ya. Ini ibu-ibu nggak usah cemburu, nggak apa-apa ya. Begitu temanya. Ada hadis begini yang pernah saya sampaikan dulu, hadisnya Abu Dawud riwayatnya, bahwa ketika seorang istri di dunia itu menyakiti suaminya yang soleh, maka berkatalah hurun ain, bidadari surga mengatakan la tu'dihi, jangan sakiti dia, fayushiku ayu fariquki ilaina,
karena sebentar lagi dia akan terpisah denganmu, ketemu kami. Jadi tiap hari itu ternyata mereka merindukan kita. Nabi bersabda fi qaulil haura. Haura atau haura ya, itu bahasa Arab, artinya bidadari, namanya haura. Itu bagus ya, untuk nama anak Pak, Siti Haura atau Haurun Ain, bidadari. Setiap hari ternyata mereka berdoa, Allahumma a'inhu ala dinik. Ya Allah, ternyata mereka sudah tahu siapa calon suaminya, Mbak. Jenengan pun DDI jenengan tuh. Amin. Pun DDI itu DDI ya, Pak? Di cetepi pas saya mau cetepi. Di DDI ngono. Aku ndak ngono, Mbak. Ternyata mereka itu tahu betul mana calon suaminya itu, tahu, udah ngerasa, Pak. Nah, sehingga dia doa kepada kita, masing-masing mereka doa untuk kita, Allahumma a'inhu ala dinik. Ya Allah, bantulah orang ini di atas agamamu, jangan sampai dia murtad ya Allah. Istiqomahkan imannya ya Allah. Wa aqbil biqalbihi ala ta'atik, dan mudahkanlah hatinya mentaatimu ya Allah. Ini doa mereka seperti itu. Ibu-ibu jangan kalah ya doanya. Ya, hafal Bu ya doanya. Allahumma a'inhu ala dinik wa aqbil biqalbihi ala ta'atik. Selanjutnya ada riwayat selanjutnya, karena syabun bil Iraq yata'abbadu. Sesungguhnya ada seorang anak muda dari Irak yang beribadah. Fa kharaja ma'a rafiqi lahu ila Makkah. Kemudian dia keluar menuju Mekah bersama sahabatnya. Fa kana idza nazalu fa huwa yusalli. Ketika mereka setiap kali turun dari untanya, mereka sholat. Wa in akalu fa huwa shaimun. Mereka juga senang puasa. Fasabaru alaihi rafiquhu dahiban wa ja'ian. Fasabaru, maka pergi, maka sabarlah atasnya saudaranya itu pergi dan lapar. Ini maksudnya dalam keadaan lapar, safar, senang sholat ya. Falamma arada ayu fariqahu qala ya akhi akhbirni malladhi hayyajaka ila ma ra'aita. Qala ra'aitu fi naumi qasran min qusril jannah. Oh, begini maksudnya, Pak. Ada dua orang, gampang si A si B lah ya. Si A si B itu safar bersama naik unta. Tapi si A itu rajin betul. Si B melihatnya kaget, Pak, takjub. Senengnya poso, sholat qiyamul lail luar biasa. Ya, padahal yang B ini enggak qiyamul lail, tidur. Ya, B juga enggak sholat, enggak sholat sunnah, enggak puasa begitu. Lah ketika hendak terpisah, mau selesai sampai tujuan, mau terpisah, si B nanya, ya akhi, wahai saudaraku, akhbirni malladhi hayyajaka ila ma ra'aitu. Wahai saudaraku, apa yang membuat engkau itu segitu semangatnya ibadah? Oh, saya takjub sama kamu itu. Qala, kata orang ini, si A tadi, ra'aitu fin naumi qasran min qusuril jannah. Gara-garanya itu aku mulai sungguh-sungguh ibadah itu sejak aku ngimpi. Ngimpiku itu melihat istana di surga, indah sekali. Wa idza labanat min famin fiddatin wa labanat dhahaba. Dan di situ ada bangunan-bangunan dari emas dan perak, bina. Falamma tamal bina idza syarfi idza syarafatun min zabrajini. Setiap bangunan itu ada permata-permata. Jadi bukan kayu begini, Mbak ya. Jadi tempelan-tempelan permata, indah sekali. Wa bainahuma haura min hurin ain markhiyatun sya'ruha. Dan di sana aku melihat ada haurun ain, bidadari surga yang begitu indah rambutnya. Alaihi saubun min fiddatin. Dia punya baju dari perak, bahannya perak.
yansinu yansuni ma'aha kullama tasannat faqalat jutta ilallah fi talbi, jutta ilallah fi talbi. Aku mendengar setiap aku berbuat baik, gitu Pak, itu dia mendoakan, ya Allah, semangat Titi berbuat baik lagi. Jutta ilallah fi talabi, gitu ya, sungguh-sungguh kepada Allah dalam memintaku. Jadi kata si bidadari itu, sungguh-sungguhlah kamu dalam mengejar aku. Faqad wallahi jadat ilaihi fi talbika falihada, maka itulah aku sungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, berarti orang ini ibadah karena ingin ketemu bidadari. Ya nggak apa-apa, ini levelnya level di bawah tadi Pak. Kalau level kita insya Allah ya pengennya ketemu Allahnya, kan begitu. Tapi ya nggak salahnya ini levelnya beliau. Ya, jadi sejak mimpi ketemu bidadari, kemudian beliau akhirnya jadi orang yang soleh. Berarti ngimpi dulu di panjenengan Pak, harus ngimpi dulu. Selanjutnya, pasal selanjutnya fidzatihil maut bainal jannati wan nar. Ada penyembelihan kematian antara neraka dan surga. Kalau masih ingat, bab ini sudah pernah saya sampaikan di bab neraka. Masih ingat ya, bahwa kematian disembelih ya. Surah Maryam ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa angdiruhum yaumal hasrati id qudiyal amr, wa angdiruhum, dan peringatilah mereka manusia, yaumal hasrah, pada hari hasrah, itu penyesalan, hari penyesalan. Pada hari kiamat Nabi sebut bahwa tidak ada orang pun mesti menyesal. Di hari kiamat besok di padang mahsyar semua orang menyesal. Ingkana muhsinan, orang kalau dia orang yang baik itu menyesalnya karena kurang baik. Orang yang berbuat jahat menyesal karena enggak taubat. Semua menyesal. Id qudiyal amr, ketika perkara diputuskan, sidang, hisab. Ya. Dalam tafsir ayat ini ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kapankah terjadinya penyesalan itu? Tadi ingat bahwa ingatlah, peringatilah manusia di mana mereka besok di sana menyesal sekali. Kapan menyesalnya? Nabi sebut, penyesalan manusia sangat menyesal adalah ketika yuja'u bil mauti, ketika kematian didatangkan, ka'annahu kabasyun amlah, seperti bentuknya gibas yang gemuk, seperti kambing gibas nih Pak. Fayukifu bainal jannati wan nar, kemudian si kambing gibas ini itu diletakkan di antara neraka dan surga. Neraka, surga, tengah-tengahnya ada kambing gibas ini. Fayuqal, dikatakan, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, hal ta'rifuna hada, tahukah kalian ini apa? Ini apa? Fayashra'ibuna wa yangduruna yaqulun, maka mereka langsung kaget semua. Penghuni surga semua melihat ke arah situ. Ternyata dari surga nampak keluarnya. Lihat semua ke arah hewan kambing gibas ini. Kalian tahu ini apa? Kata penghuni surga, na'am, tahu, hadal maut, ini kematian. Mungkin ada kata mautun, mungkin saya nggak tahu juga, bisa ngerti. Itu kematian ya Allah. Qala summa yuqal, ya betul. Summa yuqalu, kemudian dikatakan, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka. Dengak semua ke atas, kan di atasnya itu Pak. Hal ta'rifuna hadza, kalian tahu ini apa? Fayashra'ibuna wa yangduruna wa yaqul, tercengang mereka melihatnya apa ya.
Naam, saya tahu ya, kami tahu ya Allah, hadal maut, ini kematian. Qala fayu'maru bihi fayudbah. Maka kemudian kambing kibas ini diperintah Allah untuk menyembelihnya. Malaikat menyembelih kambing kibas, disembelihnya kematian hari itu. Maka mati telah mati, mati telah tiada lagi. Untuk selamanya makhluk yang ada hidup, tidak pernah mati. Makanya dari hadis ini saya hubungkan dengan akikoh. Kenapa akikoh itu kok pakai kambing, Mbak ya, sunahnya? Tidak pakai sapi atau ayam atau mermut, itu enggak ya. Makanya kok kambing. Ini kambing kan? Agar kita sadar bahwa ketika kita sembelih kambing untuk anak kita, nah, kita akan dimatikan seperti kambing itu mati. Ya, anak kita akan mati seperti kambing itu mati, dan nanti setelah mati, mati pun akan mati. Ya. Ketika seluruh penghuni surga itu melihat kematian, dimatikan, Nabi sebut bahwa seandainya penghuni surga bisa mati karena saking bahagianya, maka mereka akan mati, Pak. Paham maksudnya? Fayazdatu al-jannah farhan ila farihim. Jadi ini hadis Bukhari Muslim, Pak. Jika manusia hari itu bisa mati yang di surga, itu akan mati saking senengnya. Dan kalau manusia bisa mati di neraka, maka akan mati saking sedihnya. Disinilah yaumal hasrah tadi, hari penyesalan. Bagaimana enggak menyesal? Bayangin loh Pak ya. Sejak itulah kemudian matilah kematian, sejak itulah tidak ada lagi kematian selama-lamanya. Maka yang di neraka disiksa kan enggak mati Pak, dibakar, ditusuk, dipotong, itu enggak mati-mati. Bayangin gimana rasanya orang kalau sakit nggak mati, Pak. Coba dibayangkan coba. Itu orang kan kalau sakit pengennya kan mati, kalau sudah parah-parah nggak ada titik temu pengobatannya kan begitu. Nah ini nggak mati-mati. Nah bahkan kemudian ditutupnya neraka, grep rapat dicor besi, sudah. Dan itu abadi, bayangkan, tak ada ujungnya. Saya membayangin Pak, saya tuh membayangin Abu Thalib, Pak. Abu Thalib paman Nabi itu gimana menyesalnya itu. Padahal di ujung hidup beliau itu sudah antara dekat iman itu Pak. Dekat iman dan kufur itu dekat sekali. Ketika beliau mendekati ajal, Rasul di samping kanannya, ya ammi wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Sebelah kiri Abu Jahal bilang, tidak usah, nggak pantas, malukan kamu ngomong gitu, gituin Mbak. Apa kata orang Arab kalau kamu ngomong seperti itu? Apakah kau ingin meninggalkan agamanya nenek moyangmu? Nengok kanan, la ilaha illallah. Kiri Abu Jahal, terus begitu Mbak. Lihat kanan, pingin ngucap kalimat tauhid. Lihat kiri, kembali nggak jadi. Kanan kiri, dilalah pas mati pas kiri Mbak. Pas kiri pas mati dan tidak sempat mengucap la ilaha illallah. Oh bayangin itu kayak apa nyesalnya itu Pak. Dan neraka abadi, bayangin. Mau gara-gara kurang sedetik aja ngomong, dia cukup nengok ke kanan, la ilaha illallah, selesai Pak. Enggak paling 10 detik, 5 detik lah. Hanya 5 detik waktu menentukan sebenarnya. Makanya betul besok orang di neraka itu pengen kembali ke surga, ke dunia. Nah begitu. Laula akhartani la jalin qarib, ya Allah. Seandainya saya bisa pulang ke dunia sebentar saja, ngapain? Pingin sedekah, pingin sholat, berbuat baik. Kalau orang kafir, saya pingin bangun dari kuburan saya, kasih waktu saya 5 detik ya Allah. Saya ingin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, selesai sudah. Tapi apa kenyataannya? Nggak bisa.
Oh, tidak bisa. Ini betul-betul penyesalan yang sangat menyesal. Mong kurang 5 detik saja di neraka abadi. Ini yang dikhawatirkan, ya. Wal iyadzubillah, semoga kita diberikan istiqomah dalam beriman sampai akhir hayat kita, ya. Kemudian selanjutnya dibahas tentang di surga. Ini di surga berarti kalimatnya. Tujaul Baqarah wali Imran. Di padang mahsyar besok Bapak Ibu akan didatangkannya surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi apa? Ghamatani menjadi naungan. Ini kalau bisa Bapak Ibu. Man ta'allama surat Al-Baqarah, Nabi sebut siapa yang mempelajari surah Al-Baqarah dan Ali Imran, ya beruntunglah dia, diberkahi, yang tidak menyesal, husrah, menyesal. Jadi kalau bisa mempelajari tafsir surah Al-Baqarah dan Ali Imran, cukup lama Pak tadi Pak. Di kajian di Limbung itu saya ngaji seminggu sekali Ali Al-Baqarah niku 7 tahun rampung, sepekan sekali 7 tahun, itu pun pertemuan 1,5 jam. 7 tahun baru Ali Imran Al-Baqarah selesai. Berarti kalau Ali Imran berarti mungkin 14 tahun lah ya. Ya, 2 surat ini. Ya. Ini bagus kalau mau dibaca ditafsiri. Ya, kenapa tadi? Orang yang mempelajari Al-Baqarah dan Ali Imran besok di hari kiamat, itu 2 surah ini akan menjadi naungan, menjadi penaung di padang mahsyar. Kemudian riwayat selanjutnya, yumatsalu lahu amaluhu fi suratin hasanatin wa rihu thayyibatin. Setiap kita besok akan melihat amal soleh kita dalam bentuk fisik. Fisiknya itu cakep banget. Saya nggak tahu cakep ini apakah itu bentuk manusia atau apa. Didatangkannya amal soleh kita dalam bentuk benda atau makhluk yang bagus sekali, yang wangi sekali. Dan sebaliknya, ya, kejahatan, kemaksiatan akan didatangkan dalam bentuk makhluk yang buruk rupa dan bau busuk. Jadi besok kita ketemu semuanya dengan amal soleh kita dan dosa kita. Kemudian pasal selanjutnya, irtifa'u firtifa'il ibadat fil jannati illa ibadatu dzikri fahiya daimatun. Irtifa' itu diangkat. Semua ibadah akan diangkat selain zikir, itu abadi. Maksudnya kita cek hadisnya, riwayat Muslim, Rasul bersabda, ya'kulu ahlul jannati fiha wa yashrabun. Penghuni surga makan dan minum di surga. Wala yamtakhitun, mereka tidak berdahak, berludah, tidak juga yatawatun, tidak BAB, wala yabulun, tidak BAK, buang air kecil. Wa yakunu ta'amuhum dalika jasha'an wa rashhan ka rashhil miski. Makanan mereka ketika dikonsumsi menjadi keringat yang wangi. Yulhamuna tasbih, mereka di sana bertasbih tahmid. Oh, di sana berarti semua ibadah itu enggak ada sana, Pak. Enggak ada puasa lagi, enggak ada lagi sholat, tidak ada lagi ngaji begini, tinggal di zikir, cuma subhanallah, alhamdulillah, begitu di sana. Ya. Tasbihuhum wa tahmiduhum yajri ma'a anfusihim, bahkan mereka nafasnya itu tasbih. Ya, tiap saat tasbih dan tahmid 2 itu. Jadi di surga tidak ada lagi ibadah selain zikir, ya, memuji Allah. Kemudian fitada kiri ahli jannah maka nabainahum fitari dunia, bahwa besok di surga itu orang di surga akan saling mengingat-ingat masa-masa di dunianya. Allah sampaikan dalam surah As-Saffat,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Maka mereka berhadap-hadapan saling bertanya, saling diskusi, saling menanya. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Aku punya teman di dunia dulu. Jadi kita masih ingat semua. Oh, saya punya teman dekat di dunia dulu. Ya. Juga dalam At-Tur ayat ke-25, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Di sana mereka saling berhadapan-hadapan, saling bertanya, diskusi ngobrol. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu kami di dunia itu sungguh khawatir sekali hidupnya, khawatir masuk neraka. Pun dibahas di pertemuan kemarin, ya, terlewati. Hadisnya nih, idza dakhala al-jannata fayastaqal ikhwan ba'dhum ila ba'din. Ketika penghuni surga itu kangen sama teman-teman lamanya di dunia, maka fayasiru sariru hada ila sariri hada, maka sarir, tempat tidurnya, kasurnya, spring bednya yang diduduki itu akan terbang mengejar kasur temannya. Langsung ketemu, Pak, nggak usah pakai janjian pakai WA, nanti langsung ketemu pakai kasur itu terbang menemui kasur temannya itu, terus ngobrol di atas kasur empuk itu, ya. Wasariru hada ila sari hada hatta istami'a jami'an fayataka'u hada. Bahkan nanti semuanya ngumpul semua, masing-masing dengan kasurnya empuk-empuk gitu, Pak. Yattaqi'u, mereka akan bersandar dengan nyaman, ada sandarannya begitu. Terus ngobrol di situ. Apa obrolannya? Di sini yang pernah saya sampaikan dulu. Hadisnya begitu bunyinya. Ketika ngobrol, kata mereka, ta'lamu mata ghafarallahu lana. Wahai temanku, kapankah Allah ampuni kita sebenarnya ya? Qayukul mengatakan, na'am yauma kada wa kada fi maudhi'i kada wa kada fata'awna Allah faghfara lana. Ternyata Bapak Ibu, orang di surga itu rata-rata itu nggak percaya mau surga, Pak. Rata-rata penghuni surga itu nggak yakin dulunya mau surga. Kenapa? Merasa saya banyak salahnya. Jadi Pak, kita dari hati kita itu sebenarnya kalau jujur dari hati itu pantasnya neraka atau surga, Pak? Pantasnya neraka, ya. Pinginnya surga. Lah di situ besok kita itu ketika di surga tuh bingung, mata ghafarallahu lana. Kok bisa aku kaya ngene? Dapuri ngono pange, ibadah ya kaya ngono, maksiat ya rajin. Kok bisa mau surga ki priye jan? Kita gumun, Pak. Sehingga apa pertanyaannya? Kapan Allah ampuni kita sebenarnya? Kapan Allah ampuni kita? Ternyata apa jawabannya? Fi maudhi'i kada wa kada fata'awna Allah wa farlana. Ternyata Allah ampuni kita karena kita bersama, pernah bersama, duduk bersama. Di situ kita mengingat Allah dan minta ampun kepada Allah. Kapan berarti, Pak? Kapan jenengan bisa bersama, duduk bersama terus bareng-bareng minta ampun? Pas kapan coba? Sholat, nah, berjamaah, ngaji juga nanti di ujung ada doa istighfar. Ternyata minta ampun dalam keadaan rame itulah yang keuntungan di situ, Pak. Minta ampun dalam keadaan rame-rame itu lebih hebat, Ibu. Kenapa sih istighfarnya orang di Arafah itu mustajab selain Arafah? Karena rame-rame, Pak, bareng-bareng, ngajak-ngajak bareng-bareng. Ya, maka ajaklah teman-teman kita ke masjid bersama minta ampun. Kenapa sih? Karena begini, mungkin kalau saya istighfar sendirian Allah tolak, sangat bisa. Tapi ada teman saya di sini sebelah saya, kita bareng-bareng semua doanya adalah kami Allahumma ighfir lana dzunubana, begitu. Ya Allah ampunilah kami semua. Padahal kan kami itu yo nyenengan saya begitu. Nah, ini saling menyokong doanya itu. Itu besok begitu. Jadi orang di surga akan bingung tuh, kok bisa saya masuk surga begitu ya. Ya. Nih, itu selesai kajiannya sampai situ dulu.
Ini bab yang ke-70 itu sudah sebenarnya tinggal mengulang bab yang sebelumnya. Kenapa? Karena sifat penghuni surga itu bab yang berapa itu dulu? Sudah pernah saya bahas ya. Kita lewat saja yang 70 dianggap sudah enggak ada. Sudah selesai. Jadi pembahasan kitab Hadil Arwah ila Batil Afroh sudah kita rampungkan. Nggih. Paham semua nggih, Pak? Nggih. Monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa kehidupan di surga sangat nyaman sekali. Ya. Bagi laki-laki akan mendapatkan jatah bidadari yang cantik-cantik mulai bintang film. Bukan saya, apakah kaum ibu juga mendapatkan jatah bidadara? Ya. Yang kedua, ini manusia atas izin Allah SWT, sama saya dan istri saya dikirim masuk surga pada kelas yang sama. Nah, jatah bidadari untuk saya, apakah masih berlaku? Karena itu Oke. juga istri saya berapa? Bidadara. Ya. Lah, jatah. Bagaimana pada nantinya kehidupan saya dan istri saya dari dunia ini terjadi konflik keluarga berkembang atau justru ada rasa kenyamanan di keluarga? Oke. Semua pertanyaan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sebenarnya sudah Pak di bab dari surga. Tapi nggak apa-apa, tanya lagi, kita ulang lagi penjelasannya tentang surga bidadari itu untuk laki-laki. Bagaimana perempuan? Perempuan itu begini. Besok laki-laki masuk surga itu yang paling rendah derajatnya itu punya 2 istri dari dunia. Kalau istri dia yang solehah, istrinya solehah, berarti membersamainya di surga. Berarti barang laki. Udkhulu antum wa azwajukum tuhbarun, masuklah engkau dan istrimu ke surga. Istri. Ditambah satu laki. Entah siapa satu laki ini, Pak. Entah mantan, entah siapa saya nggak tahu. Saja mantannya mungkin Pak gitu ya. Jadi ada 2 yang dunia. Ya. Terus ada 70 yang dari surga. Iya, dari berbahan minyak wangi. Kalau kita dari tanah bahannya, tapi kalau dari surga itu banyak minyak wangi, misik gitu ya. 70 Pak, totalnya 72. 2 yang dari manusia, 70 dari surga. Tapi kecantikannya jauh sekali. Kecantikan istri yang dari dunia lebih tinggi, lebih indah dibanding dari surga. Jauh sekali kecantikannya. Kenapa cantik? Karena kesabaran mereka, kebaikan mereka, ujian mereka luar biasa. Sehingga khusus istri yang dari dunia diberikan pakaian hijau, bentuk kemuliaan. Sedangkan yang dari surga putih, kerudung putih, Pak. Kalau yang di dunia kerudung hijau. Ya begitu. Nanti jauh cantiknya. Lah, berarti kalau begitu istri saya kan 72 Pak. Iya. Lah apakah si emak ini enggak marah nanti? Ya si emak ini Pak. Ya enggak cemburu. Oh tidak, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Kami telah cabut rasa dengki, dendam, tidak suka. Kita masih ingat sebelum masuk surga itu ada proses pembersihan dosa. Sifat-sifat yang enggak baik dihilangkan semua. Apa? Cemburu, jengkel, marah, itu enggak ada lagi di sana. Maka semua nyaman. Ya, mungkin kalau sekarang dipikirkan enggak nyambung kita Pak. Emang bisa, beda alam, beda nyataan, gitu ya. Ya, jadi besok di sana senang tenang aja Pak, enggak usah bingung istri cemburu. Enggak ada lagi istri ngambek-ngambek lah. Di surga itu enggak mungkin istri ngambek lagi, enggak ada. Terus pokoknya sumringah seneng terus. Di surga enggak ada lagi kesedihan. Ya. Begitu ya.
Ini kadang-kadang yang nanya itu istri, ibu. Penak teman tak? Masa bojoku itu oleh korban 72 lah aku gimana? Ya. Ini belum paham berarti. Jadi istri itu di dunia itu ngikuti suaminya sampai surga nanti itu suaminya. Lah kalau suaminya neraka gimana? Sudah, itulah jatah yang orang soleh tadi Pak. Misalkan saya soleh gitu ya, misalnya istri juga soleha. Nah, ada tetangga saya yang suaminya nggak soleh, istrinya soleha. Ya mungkin sama saya bisa Pak. Mungkin gitu loh, mungkin begitu. Begitu ya. 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 Ya, 72. Dipikir Pak, ke priye ngono Pak. Ya. Ora nyandak ini kan Pak. Ya. Jangan dipikir mumet, dinikmati aja besok Pak. Ya, dihadapi. Oke, cukup ya? Cukup. Kita akan sambung pertemuan lain insyaallah besok. Kita sedikit kesimpulan terus masuk ke pembahasan ayat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. 4 sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim tentang nama Allah, tentang bismillah itu apa? Lengkap sudah. Alhamdulillahirabbil alamin, di sini dibahas 2. Alhamdulillah dan Rabbil alamin. Ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, mbon rampung. Ar-Rahmanir Rahim tentang tauhid asma was sifat, mbon selesai. Ingat semua enggak nih? Ingat materinya? Bab basmalah rampung, rububiyah, uluhiyah, asma sifat selesai. Ayat keempat tentang Malik Yaumiddin, hari pembalasan. Sejak mulai mati sampai neraka dan surga, itu cukup lama bahasanya. Mau tak bahas semua, neraka seperti apa, mahsyar seperti apa, lengkap semua, sampai surga seperti apa, selesai. Rampung, baru masuk ayat kelima, ihdinas siratal mustaqim. Untuk menafsiri ayat ini, kitabnya 2 jilid, ya nama kitabnya Madarijus Salikin, salaka, bukan solihin. Ya, Madarij As-Salikin, sama juga karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, cukup lama, tafsir ayat kelima lagi nanti. Insyaallah kita jalani, kita pelajari terus, paham nggak paham lanjut pokoknya. Gitu ya. Semoga paham ya. Tapi biasanya paham, besok apa ingat lupa lagi. Ya, jenenge manusa. Ya apa-apa. Cukup sekian, ditutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.